saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, secerah hati anak-anakku semuanya, dan wajah-wajahnya sangat meyakinkan bahwa hari ini siap belajar. Belajar bersama dengan Pak Ridwan dan teman-teman yang lain. Anak-anakku semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita coba ingat-ingat kontrak belajar kita selama ini, karena di awal semester itu saya sudah menyampaikan kontrak belajar, khususnya masalah kebersihan, presensi dan segala macamnya. Nah, saya lihat ini masih ada kertas yang bertebaran nih. Kira-kira ini sudah ada yang piket belum ini? Ayo dijawab. Ketua kelasnya mana nih? Ketua kelasnya? Pak Sutarko, ketua kelas ini bertanggung jawab. Belum masuk, Pak. Masih jajan, Hah? Pak. Yang piket siapa? Bukan saya, Pak. Oke, ya. Nanti gini, teman-teman semua, anak-anakku semuanya. Karena ini sudah termasuk kontra belajar, kebersihan kelas itu harus dijaga dengan baik, ya. Itu nanti masuk contoh di materi hari ini, ya. Nanti coba diperhatikan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama dengan bermanfaat dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada baca doa mau belajar. Mas Yualis. Ya, siap. Siap. Ya, teman-temanku yang sangat membanggakan. Mari kita berdoa untuk mengikuti pelajaran dari Bapak Ridwan. Insya Allah mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Mas Yualis. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mau saya cerita dulu nih. Kemarin saya ketemu dengan teman saya namanya Muhammad Rashid Hidayat. Yang luar biasa menyemangati saya dan teman-teman. Keren itu, bisa dibanggakan itu, bisa dicontoh. Karena coba kita gerakan tangan dulu ya, tangan coba. Angkat tangannya terus kita ngomong Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah begini angkat pelajarinya. Alhamdulillah. Terus nanti dimiringkan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa rasanya gimana anak-anakku? Segar, Pak. Nah, pastinya semangat. Intinya adalah semangat untuk belajar. Sambil nunggu saya mau absen dulu ini. Anak-anakku semuanya. Tapi absennya saya pakai model ya gaya dikit lah modelnya itu ya anak-anakku supaya anak-anakku semangat. Kalau saya sebut namanya nanti misalnya namanya Pak Mas Tatang berarti T-nya itu T-nya apa kira-kira misalnya tomat. Ya, misalnya Mas Tatang.
Terong. Ya, terong gitu ya. Nggak usah. Iya Pak, nggak usah gitu ya. Mas Dias, Donat. Mas Roshid, Rode, Pak. Mas Mas Nuril, nanas, Mas Yualis, Yakin. Mbak Rimbawati, Rambutan. Mbak Yuan. Yakul. Iya, terima kasih sudah selesai ya presensinya. Tapi saya cek di sini ada presensi yang sedikit bermasalah ya. Saya harus mengingatkan Mas Dias perlu lebih awal ya datangnya ya kalau ke sekolah ya, karena di Ya, sini ada Pak. tanda merah untuk perhatian ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam. Judulnya adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, diamati betul. Ada berapa poin yang harus dibahas di sini? Belum muncul, Pak. Ya, siapa yang Mas Dias bisa? Baru judulnya, Pak, yang muncul, Pak. Ya, kira-kira apa yang bisa dibahas di sini? Oke, meraih Sukses. kesuksesan. Oke, Pak. terima kasih. Juara, Pak, jadi juara. Oke, terus. Disiplin, Pak. Bagus. Ya, oke, saya bantu ya, karena Pak Guru akan bantu. Ini harus disampaikan di sini adalah pertama adalah tentang sukses, ya, sukses. Kemudian kompetisi, ya, berlomba-lomba dalam hal berbuat kebaikan. Kemudian etos kerja. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisa ayat Al-Qur'an dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan benar, tartil, fasih, dan lancar ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sesuai dengan hukum tajwidnya. Ya, oke. Ini sudah tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada berikutnya. Saya mau bertanya nih, kira-kira apakah Ananda mengetahui apa yang dimaksud dengan sukses? Berhasil meraih Berhasil. sesuatu, Pak. Ya, apakah Ananda menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan? Jawabannya Pak. ya atau Ya, tidak Pak. aja ya. Ya, Pak. Ya. Apakah Ananda mengetahui dalil tentang kompetisi? Belum, belum, Pak. Pak. Ya, apakah Ananda sudah menerapkan etos kerja? Masih proses, Pak. Masih proses. Ayo kita Belum, buktikan Pak. bersama dalam pembelajaran hari ini. Oke, ya lanjut. Gambar yang akan memberikan contoh di awal bahwa ini adalah salah satu contoh berkompetisi dalam kebaikan. Ini gambarnya adalah gambar membersihkan lingkungan. Berarti contoh yang penuh kebaikan. Kemudian nanti masih ada slide yang berikutnya akan mendukung gambar-gambar yang ini. Pengertian kompetisi dalam kebaikan. Pertanyaan, apa itu kebaikan? Apa itu sukses? Berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat memiliki makna yang luas. Itu akan melahirkan amalan yang terbaik. Seseorang mukmin akan terpacu memanfaatkan waktunya untuk berbuat kebajikan. Nah, sekarang kita bahas contohnya. Contoh kompetisi dalam kebaikan adalah berlomba membantu sesama saudara, berlomba menghafal Al-Quran, istiqomah dalam berpuasa, berlomba dalam bersedekah, berlomba untuk berakhlak mulia, berlomba dalam menjaga kebersihan, seperti yang saya gambarkan tadi. Kemudian berlomba dalam berprestasi akademik. Nah, sekarang kita bahas dalilnya. Anak-anakku semuanya, mohon diperhatikan bahwa ini ada bagian A sama bagian B. Bagian A itu adalah membaca surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi kebaikan. Pak Guru mau melihat keaktifan anak-anakku. Mas Roshid,
mohon dibaca surahnya, dipimpin, kemudian teman-temannya mengikuti. Ya, silakan Mas Rosyid. Baik Pak Guru. Ya. Semua Pak Guru ini. Lebih baik kalau dibaca semuanya supaya dapat nilai bagus. Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Masya Allah, Mas Rosid, saya langsung kasih nilai ya. Ini keren bacaannya nih, saya tandain luar biasa ini ya. Nah, itu tadi teman-teman kalian, teman kalian yang membaca surah Al-Maidah. Nah, sekarang saya pimpin, Pak Guru pimpin, anak-anakku mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo yang di belakang, ayo bersuara, jangan menentok, jangan hanya diam, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi Bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab Minal kitabi wa muhaiminan alaih. wa muhaiminan alaihi Fahkum bainahum bima anzalallah. wahkum bainahum bima anzalallah Anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum Amma ja'aka minal haqq. Amma ja'aka minal haqq Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah Wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum.
Walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat. Bima atakum fastabiqul khairat. Anak-anakku, ayo semangat, ayo. Karena ini bacaan Al-Quran, jadi barang siapa yang baca Al-Quran dengan baik, tartil, insya Allah mendapatkan pahala yang banyak ya. Anak-anakku, tolong dimengerti ini. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allahi mawji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Terima kasih ya. Anak-anakku, sudah kita melewati yaitu membaca Al-Maidah ayat 48. Nah, sekarang bagian B, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Saya yakin anak-anakku semua sudah tahu ya. Masih ingat pelajaran beberapa hari yang lalu tentang tajwid? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini ada contohnya. Cuma dicermati dulu karena nanti ada tanya jawab langsung ini dari Pak Guru. Dicermati dulu ini contoh-contohnya. Ya, kalau sudah, saya berikan waktu 2 menit, 3 menit nih, ya untuk bisa mencermati. Cukup anak-anak? Cukup, Pak. Oke, ya sekarang saya langsung ke Mas Yualis. Saya baca, Mas Yualis menjawab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musaddiqal lima, hukum bacanya apa, Mas? Qaf, tanwin, alif bertemu dengan lam. Ya, Hukum betul. bacaannya Ya. apa ya? Apa ya? Edgom tilaguna. Oke, ya, karena ada contohnya jadi gampang ya, Mas, di sini ya. Sekarang lanjut. Mas Dias. Ya, Pak. Ya, Mas Dias. Saya carikan yang tidak ada contohnya Mas Dias supaya teman-temannya tahu, oh ternyata Mas Dias bisa tanpa ada contohnya. Saya bacakan wa muhaiminan alaih. Tanwin bertemu dengan ain. Izhar, Pak. Alhamdulillah. Bertemu Ya. dengan ain, Pak. Ini siswa-siswa Pak Guru ini luar biasa, keren semua ini ya. Alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya ya, karena sudah memahami bacaannya dengan baik, tartil dan tajwidnya. Kita lanjut. Ini terjemahan surah Al-Maidah 48 ya. Pak Guru tidak perlu harus membacakan, menyingkat waktu saja. Jadi anak-anakku bisa melihat di handphonenya masing-masing karena kita memang memberlakukan handphone boleh dibuka ketika pembelajaran. Ya, silakan boleh dilihat seperti yang Pak Guru sudah share tadi. Ya. Sudah, lanjut. Ya. Oke, nah ini perlu saya jelaskan isi kandungannya karena pasti kita harus tahu apa yang dikandung dalam surah Al-Maidah tadi. Demikian hendaknya Al-Quran dijadikan sumber dan landasan hukum dalam memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan umat terakhir atau tepatnya manusia pada zaman sekarang ini. Nah, itu perlu anak-anakku perlu mengetahui kandungan ayat ini. Ya, lanjut. Anak-anakku ada yang mau ditanyakan tentang seputar bacaan? Tidak, Pak. Sudah, Ya, Pak. terima kasih. Berarti paham semua tadi. Ini pengamalan berkompetisi dalam kebaikan. Jadi kita bukan hanya berteori, harus ada praktek, harus ada contoh, harus ada aplikasi secara real, amalianya harus ada. Nah, sekarang kita bahas di sini nih. Yang pertama, pengamalan berkompetisi dalam kebaikan itu adalah 1, mengawali dengan basmalah, melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsistensi mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima adalah membiasakan bekerja sama.
Nah, contohnya ada di sini. Nah, ada lomba mengaji, ada lomba membersihkan lingkungan, ada lomba lari. Anak-anakku, apakah kalian sudah pernah mengikuti lomba mengaji? Sudah, Pak. Ya, sudah. Wah, keren ya. Apakah pernah melakukan lomba bersih lingkungan? Sudah, Pak. Apakah pernah melakukan lomba lari? Pernah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Juara apa enggak? Juara apa enggak? Enggak, Pak. Wah, Dikejar itu BK, Pak. Lari. Enggak juara. harus latihan lagi karena memang yang namanya juara itu bukan datang sendiri, harus ada ikhtiar, ada doa dan tawakal ya. Yang juara Pak Yualis. Pak Yualis, juara apa Pak Yualis? Juara lari kenyataan. Hah? Hari kenyataan maksudnya gimana ya? Nyangkul. Ya, oke. Makasih responnya. Nah, sekarang kita mau bagi kelompok ya. Kelompoknya karena tadi sudah dijelaskan, mungkin ini yang akan memberikan dukungan pengetahuan karena adanya diskusi dengan teman-teman yang lain. Kelompok saya bagi ya anak-anakku. Kelompok 1 Ya, Pak. Pak Rosid, kelompok 2 Mas Dias, kelompok yang ketiga Mbak Yuan. Nah, ini perintahnya adalah bagaimana jika, maaf, saya ulangi yang pertama, kemukakan pendapatmu mengapa umat Islam diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini pendapat, ya enggak? Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika ada teman yang malas bekerja karena sudah meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Kelompok yang ketiga, bagaimana jika dalam suatu perlombaan terjadi tindakan tidak sportif, bagaimana tanggapanmu? Ya, kelompok 1 tadi kemukakan pendapatmu, mengapa umat Islam diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada teman yang malas bekerja karena sudah meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Yang ketiga, bagaimana jika dalam suatu perlombaan terjadi tindakan tidak sportif, bagaimana tanggapanmu? Ya, saya berikan waktu. Nanti anak-anakku bisa mengungkapkan pendapatnya. Pak. Mulai dari kelompok pertama, Mas Rosid. Ya, Pak. Ya, silakan. Saya jawab singkat ya, Pak ya. Ya. Mengapa umat Islam diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Supaya menurut kelompok saya, supaya hidup yang diberikan oleh Allah ini tidak sia-sia, Pak. Sehingga kita menjadi hamba yang taat pada Allah, menguntungkan baik diri sendiri pada orang lain untuk kepentingan dunia dan akhirat, Pak. Ya. Itu kesimpulan kelompok kami, Pak. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1, Mas Ya, Rosid. terima kasih. Oke. Kemudian kelompok 2, Mas Dias. Ya, Pak. Ya. Gimana kalau misalnya ada teman malas bekerja, Pak? Ya, kita kasih tahu pelan-pelan, Pak, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kita nggak boleh malas, karena apalagi kalau misalnya dia laki-laki, Pak, itu harus punya tanggung jawab, punya semangat untuk bekerja, Pak, untuk menafkahi keluarganya besok. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Dias. Oke, sekarang Mbak Yuan. Ya, silakan Mbak Yuan. Baik, Pak. Tadi pertanyaannya gini ya, Pak. Bagaimana jika dalam perlombaan akan tetapi ada tindakan yang tidak sportif? Nah, menurut tanggapan kami, yang pertama kita protes dulu, Pak. Ya, bagus. Pendapatnya bagus semuanya. Terima kasih yang sudah mendiskusikan materi kali ini. Nah, ini kita langsung pada pasangkan potongan ayat hukum tajwid yang tepat. Nah, ini saya hanya minta kepada anak-anak yang mau inisiatif sendiri. Nggak perlu saya tunjuk ya. Kira-kira siapa yang mau mendapatkan nilai nih ya dari Pak Guru nih? Ya. Siapa? Ayo anak-anakku. Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Mas siapa ini?
Mas Dias, Pak. Mas Dias, ayo Mas Dias. Satu aja ya, Pak ya. Ya, monggo ya, silakan. Yang musaddiqal lima baina gitu, Pak. Itu hukum bacaannya kayaknya yang D, Pak, itu bila guna, Pak. Oke, ya. Bagus. Tepuk tangan dulu kepada Mas Tias. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah di ujung materi. Saya bacakan refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, surah Al-Maidah 48 berisi perintah untuk berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, anak-anakku semuanya bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Pak Guru atau diajarkan oleh Pak Guru. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Anak-anak? Tidak, Pak. Ya, oke. Berarti karena waktu sudah selesai, materi Pak Guru juga sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Anak-anakku sangat cerdas-cerdas semua. Alhamdulillah aktif-aktif semua. Dan insya Allah Pak Guru akan memberikan nilai yang bagus. Ya, mudah-mudahan pelajaran berikutnya tambah aktif dan tambah semangat belajar. Oke? Saya minta tolong kepada Mas Nuril untuk Ya, baik Pak. membaca doa penutup belajar ya sesudah belajar. Baik Pak. Teman-teman, marilah untuk menutup kegiatan pelajaran pada siang hari ini kita pun dengan membaca doa setelah belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batila warzuqna Selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.